antara pendamping dengan CGP untuk mempersiapkan Lokakarya ke-7. Kita mulai saja mungkin ya Bu Bona, Bu Lis, Bu Wahyu. Enggak, Pak. Oke. Enggak, Pak Ketua. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan pendamping, ada Bu Lis, ada Bu Wahyu yang sudah hadir. Kemudian yang saya banggakan rekan-rekan CGP Kabupaten Bekasi. Di sini sudah hadir 23 orang, berarti dari 33. Masih ada 10 orang yang belum bisa bergabung. Namun demikian, nggak apa-apa. Yang penting setiap kelas pendamping sudah ada yang mewakili. Bapak Ibu, rekan-rekan CGP yang berbahagia, sebelumnya kami sudah berkoordinasi sesama pendamping, menyamakan persepsi bagaimana Lokakarya ke-7 ini dilaksanakan. Kemudian selanjutnya kami mencoba berkoordinasi dengan Pempa-TK, Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi sebagai penyelenggara, dan tentunya dengan pendamping semuanya. Semalam tuh sudah kita koordinasi dan sudah mendapatkan gambaran yang kira-kira cukup jelas untuk bisa kita persiapkan pada Lokakarya ke-7. Sebelumnya Bapak Ibu sekalian kan pasti sudah dibagi PowerPoint tentang persiapan Lokakarya ke-7 ya. Dan dari situ mari kita samakan persepsi. Izin saya share screen dulu ya Bapak Ibu ya. Baik, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, kalau sudah terlihat, Bapak Ibu sekalian, dari tayangan ini bisa dikatakan bahwa Lokakarya ke-7 memang lain daripada Lokakarya sebelumnya. Saya langsung to the point pada jadwal Lokakarya. Pertama, Lokakarya itu dilaksanakan dalam 2 hari, yang hari Lokakarya ke-7 ini. Direncanakan tanggal 2 Juli hari Jumat dan tanggal 3 Juli hari Sabtu. Bapak Ibu sekalian, hari Jumat itu aktivitasnya seperti biasa Lokakarya kita sama dengan Lokakarya sebelum-sebelumnya. Yaitu ada pembukaan, ada penjelasan tujuan dan pembuatan kesepakatan belajar. Selanjutnya sharing tugas Lokakarya ke-6, evaluasi program pelatihan, berbagi dampak positif, penulisan ide program, dan menempelkan foto aksi nyata. Semua ini dilakukan di kelas masing-masing seperti biasa. Perbedaannya adalah Lokakarya yang ke-7 pada hari pertama ini hanya sampai pukul 11 siang. Setelah itu kita yang muslim sholat Jumat, isoman tentunya. Isoma, bukan isoman ya. Istirahat, sholat, makan, dan selanjutnya kembali ke ruangan pleno, ruangan yang besar yang di awal pembukaan. Untuk apa? Untuk mempersiapkan pameran yang akan dilaksanakan pada keesokan harinya. Di sana tentu kegiatannya bisa kita bayangkan semua bersifat teknis, termasuk penempatan spot-spot tertentu yang harus kita siapkan. Kemudian penetapan petugas pemandu kegiatan, mungkin pembawa acara, mungkin ada penjaga atau petugas yang menjelaskan di setiap katakanlah di setiap papan atau di setiap pojok-pojok dari pameran itu. Memang agak berbeda dengan bayangan kita sebelumnya, bahwa kita membayangkan pameran ini
seperti gebiar pameran yang pada umumnya, artinya kita membuat stand-stand setiap pendamping gitu, sehingga ada 7 stand. Tapi ternyata seperti yang sudah kita cermati bersama saat koordinasi, waktu itu saya minta Pak Imam dan Pak Darno untuk hadir, walaupun di tengah-tengah atau menjelang akhir ya. Untuk itu mari kita pertajam. Nah ini untuk hari Jumat. Hari Jumat clear ya Bapak Ibu. Kegiatannya seperti biasa di ruang pleno, kemudian ke kelas masing-masing, setelah Jumatan kembali ke ruang pleno atau ruang persiapan untuk pameran. Clear ya untuk hari Jumat. Kemudian di hari Sabtu, inilah pamerannya Bapak Ibu. Kalau kita lihat durasinya hanya pukul 8 sampai pukul 11.45. Dan kalau kita lihat di sini yang berwarna merah muda ini, kegiatan yang ada di ruang pleno ya ini. Penyambutan peserta, pembukaan pameran hasil program, dan keliling pameran hasil program. Ini durasinya hanya 45 menit. Kalaupun di penyambutan dan pembukaan kita bisa sederhanakan, mungkin waktunya tidak lebih dari 1 jam. Kemudian masuklah ke kelas berbagi. Nah, di kelas berbagi tersebut, kalau menurut penjelasan bisa dilakukan di ruang pleno, tapi bisa juga di kelas-kelas yang seperti biasa kita kelas A, kelas B, kelas C. Nah, kami semalam memutuskan untuk minta difasilitasi kelas berbaginya di kelas masing-masing. Perbedaannya adalah ketika di kelas berbagi nanti para CGP perwakilan kelas menyampaikan presentasinya, praktik baik aksi nyata unggulan, dan para pengunjung yang datang ke situ itu memperhatikan, boleh bertanya jawab, kalau memang ada produknya boleh mencoba, dan seterusnya seperti halnya pameran dalam waktu kurang lebih 20 menit. Setelah 20 menit, maka pengunjung dari kelas A berpindah ke kelas B. Pengunjung dari kelas B berpindah ke kelas C, pengunjung kelas C berpindah ke kelas A. Berlangsung 20 menit seperti itu lagi, dan sekali lagi nanti pengunjung yang dari kelas B tadi ke kelas C, dari C ke A, dari A ke B, sehingga seluruh pengunjung dapat mengunjungi semua kelas berbagi. Itu mungkin gambarannya Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Kemudian bagaimana dengan penyiapan ruangan? Ternyata pada hari Sabtu ini desain ruangan sudah diplot seperti ini. Bapak Ibu bisa baca, di situ ada yang warna merah di sini, kursor saya menunjukkan itu tentang sharing program. Kemudian yang warna orange galeri foto. Kemudian yang warna hijau dampak positif program. Yang warna kuning itu evaluasi program PGP. Dan yang warna biru adalah ide program. Sedangkan yang ungu di sini adalah banner. Nah, untuk lebih jelasnya, semalam kita bersepakat seperti ini Bapak Ibu. Nah, yang ada di sini, ini mohon maaf huruf A, B, C-nya tolong diabaikan ya. Karena rencananya tadinya di sini kelas berbaginya, tapi ternyata kita sepakati di kelas. Jadi kita hapus. Nah, sehubungan dengan tema Lokakarya 7, dalam pameran ini kita mengangkat 2 tema, yaitu Bekasi punya gaya dan zero waste, maka kita meminimalisir penggunaan barang-barang atau alat-alat yang sekiranya bisa banyak menimbulkan sampah. Sesuai dengan arahan bahwa di warna-warna yang tadi saya sebutkan, merah, orange, hijau, kuning, biru, sarannya adalah seperti biasa menempel post-it di kertas plano. Tapi bisa kita bayangkan kertas plano ditempel post-it 33 CGP sepertinya kurang bisa terbaca oleh pengunjung, kurang komunikatif. Untuk itu kita meminta dan memutuskan
bahwa yang spot-spot ini diganti dengan layar. Nah, diganti dengan layar. Dan difasilitasi InFocus untuk menayangkan poin-poin yang dimaksud. Contoh, sharing program. Ini sharing program 33 CGP di sini. Kalau dibuat dengan layar atau kalau memang InFocusnya sulit untuk menempatkan di ruang pleno tersebut, mungkin solusi berikutnya adalah dengan layar televisi, gitu ya. Dengan layar televisi. Semalam kita sudah komunikasi dengan pihak panitia untuk meminta difasilitasi InFocus seperti yang tertera dalam jenang. Nah, di sini semua sharing program 33 CGP kita filmkan, kita putar sehingga para pengunjung nanti bisa melihat. Sharing program 33 CGP diatur dengan baik sehingga menarik. Kemudian yang kedua, yang di sini, jadi kira-kira pengunjung itu poinnya begini Bapak Ibu. Yang di sini adalah layar. Layar ini bisa berupa layar sorot InFocus atau kalau memang memungkinkan dengan layar televisi yang cukup besar sehingga bisa cukup komunikatif. Nah, sedangkan di dokumen dampak positif program CGP ini bisa berupa produk-produk hasil praktik atau aksi nyata para CGP yang berupa katakanlah umpamanya peraga atau produk lain yang memang bisa ditampilkan di sini sehingga menarik. Gitu. Kemudian berikutnya di sini banner, kita putuskan bannernya adalah X banner yang berdiri, yaitu 33 CGP, profil 33 CGP. Misal profilnya Pak Farid umpamanya, nama lengkap, tempat tanggal lahir, asal sekolah dan sebagainya, silahkan termasuk aksi nyata atau praktik baik yang menjadi unggulannya apa. Nah, di situ dalam X banner tadi tampil 33 CGP di sini. Bapak Ibu, rekan CGP bisa tergambar nggak? Bisa tergambar ya? Halo? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Nah, saya lanjutkan ya. Ya, Pak. Berikutnya, di dalam penjelasan kemarin koordinasi kita juga ada atau diharapkan adanya foto booth. Nah, maka kita berencana foto booth ini kita minta 2. Kenapa 2? Untuk menghindari berkerumun. Biasanya kalau foto itu kan memang pada diburu ya. Tanpa foto namanya hoax katanya gitu. Jadi memang kita siapkan foto booth di sini. Nah, pembiayaan foto booth itu panitia. Sedangkan pembiayaan banner, dokumen dampak positif itu adalah CGP. Nah, kemudian di sini ada gambar muka orang. Ini rencananya mudah-mudahan tercapai karena temanya adalah Bekasi punya gaye. Mudah-mudahan di sini kita pajang ondel-ondel. Yang merah ondel-ondel laki-laki, yang putih ondel-ondel perempuan. Kira-kira begitu. Dan untuk lebih menyemarakan Lokakarya 7 supaya punya khas, maka kita sepakat untuk menggunakan baju adat Betawi pada saat pameran. Yang ibu-ibunya pakai encim mungkin, yang bapak-bapaknya boleh pakai pangsi atau pakai beskap abang empok Betawi gitu ya. Supaya lebih terlihat kekhasannya. Nah, kemudian Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, ini arah dari rencana berkeliling para pengunjung atau para tamu undangan. Nah, ini pintu masuk tentu harus ada petugas yang mengarahkannya. Di sini diatur areanya adalah mungkin hanya kursi nanti. Kemudian di sini di depan ini ada backdrop layar proyektor. Di sini kita minta tempatkan sofa sehingga pada saat pembukaan itu sifatnya tidak terlalu formal.
Jadi narasumber tertentu, pejabat-pejabat tertentu yang membuka pameran di SOPA. Kita harapkan seperti itu. Nah, di sini alurnya. Jadi Bapak Ibu setelah tadi ada pembukaan, maka para pengunjung bisa berkeliling ke sini. Nah, disinilah kunci petugas-petugas yang ada yang menunggu di setiap spot ini. Umpamanya ada petugas yang menunggu di sini, menampilkan tayangan. Tayangannya berupa apa? Berupa sharing program. Sharing program itu apa saja? Nah, ini. Sharing program itu yang berdampak pada murid berupa pembelajaran, penerapan ke depan, dan galeri foto. Ini yang ada di spot sini. Bentuknya dalam bentuk digital. Kita putuskan dalam bentuk digital. Kemudian yang kedua yang orange adalah galeri foto. Galeri foto dari aksi nyata yang berdampak pada murid. Nah, lihat. Galeri foto materi pelatihan. Oh, sorry, ini yang kuning. Yang di sini yang oranye adalah terlewat ya. Terlewat, maaf. Yang oranye itu adalah berupa galeri foto. Galeri foto dari 33 CGP. Nah, kemudian evaluasi program ini tadi meliputi materi pelatihan. Jadi menurut CGP ini materi pelatihan itu bagaimana? Kemudian mengenai pengajar praktiknya, mengenai pendampingnya bagaimana menurut CGP. Masing-masing CGP silakan membuat testimoni. Karena bentuknya adalah tampilan, maka silakan buat testimoni sesingkat-singkatnya. Diatur berapa detik per orang. Bagaimana terhadap fasilitator, bagaimana terhadap panitia, evaluasinya. Kemudian media belajar, LMS-nya bagaimana. Kemudian durasi tatap mukanya seperti apa menurut Bapak Ibu CGP. Kemudian durasi belajar mandirinya seperti apa menurut Bapak Ibu CGP, dan termasuk bahan belajarnya yaitu modul, buku saku, dan video. Jika ada yang kurang, nggak apa-apa disampaikan, tapi dengan tambahan kritik membangunnya. Umpamanya ada yang kurang dari sisi materi, ya diharapkan sebaiknya bagaimana, gitu ya. Nah, saran di sini kan plano, template poster, ini menempel post-it ya, tapi kita ganti dengan tayangan supaya tidak menyisakan sampah karena tema kita zero waste tadi. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, kita kembali ke sini, ke jadwal. Jadi yang tadi sampai keliling pameran tuh yang saya ceritakan itu Bapak Ibu. Di kelas berbagi, di ruang pleno tadi, ada waktu untuk menyampaikan bahwa kelas berbagi akan dilaksanakan di kelas masing-masing. Tamu undangan dikasih tahu kelas A di mana, kelas B di mana, kelas C di mana. Sehingga mereka tamu undangan terbagi 3 jumlahnya supaya memenuhi protokol kesehatan juga. Di dalam kelas mungkin berbeda dengan hari Jumat. Kalau hari Jumat pastinya ada meja, ada kursi untuk CGP. Tapi kalau saat kelas berbagi, sangat situasional. Yang namanya pameran, pengunjung mungkin kita persilakan untuk berdiri saja, untuk berdiri mendatangi produk-produk yang memang ditampilkan oleh CGP, berdiskusi tanya jawab dengan CGP, dan seterusnya. Nah, kemudian kenapa 3 kelas dibagi-bagi? Yaitu tadi untuk memecah supaya tidak berkerumun terlalu banyak. Karena kalau menurut aturan hitungan tamu itu dengan kita seluruh peserta Lokakarya berkisar 112 orang. 112 orang seluruhnya. Kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian, siapa saja tamu yang akan hadir atau yang diperkenankan hadir. Ini Bapak Ibu. Jadi untuk Kabupaten Bekasi ada 33 CGP, pendampingnya 7, kepala sekolahnya 32, pengawas sekolahnya 6, tamu dinasnya 5, kemudian
undangan lainnya 20, sehingga jumlahnya 103. Kemudian panitia ada pejab, kemudian ada ketua, ada anggota dari kabupaten kota 6 orang, ada anggota dari provinsi 1 orang, sehingga berjumlah total panitia daerah itu ada 9 orang. 9 ditambah 103, 112. Jadi kira-kira itu tamu yang akan hadir. Siapa saja tamu itu? Ini. Pertama, dari Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Selain dari panitia ya Bapak Ibu. Kedua, komunitas non-pendidikan. Nah ini silahkan usulkan. Komunitas apa yang mau kita undang yang ada kaitannya dengan aksi nyata yang akan kita tampilkan. Umpama. Ini umpama, contoh. Kalau memang mau mengusung umpamanya seperti tadi praktik baiknya zero waste, pemanfaatan daur ulang umpamanya, bisa kita mungkin undang komunitas non kependidikannya dari KLH, pecinta lingkungan hidup, atau umpama juga ini praktik baiknya aksi nyatanya berkenaan dengan teknologi informatika. Maka kita bisa mengundang komunitas-komunitas pecinta digital, umpamanya komunitas guru digital, umpamanya ya. Atau kalau memang memungkinkan dari unsur Hemimpo sendiri tidak masalah. Kemudian berikutnya adalah sekolah lain yang non CGP. Nah ini juga sifatnya usulan. Dan usulan ini diharapkan disampaikan kepada Pempat-TK untuk disampaikan undangan secara tertulis. Kemarin yang sudah terekam ke Pempat-TK itu adalah pertama Kepala Daerah Kabupaten Bekasi. Diharapkan kalau memang bisa hadir Pak Bupati, kalau serendah-rendahnya mudah-mudahan Pak Kepala Dinas hadir ya. Kemudian KCD 3 kemarin sudah masuk ke dalam daftar list supaya diundang. Kemudian kemarin itu ada usulan dari Dinas Kabupaten Karawang. Karawang ya Bu Wahyu ya? Dinas Kabupaten Karawang. Nah untuk sekolah-sekolah lainnya ini silakan kita berunding. Dan kami di sini akan menyerahkan pada Bapak Ibu CGP untuk mengkoordinir rencana persiapan kegiatannya. Kebetulan kemarin kita para pendamping sudah menyampaikan di kelas masing-masing bahwa di kelas tersebut ada semacam koordinator atau panitia dalam persiapan Lokakarya 7. Jadi bisa membagi tugasnya. Kemudian mungkin ada timbul pertanyaan, tadi harus bikin banner, harus bikin praktik baik, aksi nyata, dokumentasinya. Tentu ini memerlukan dana. Nah, pendanaannya adalah seperti berikut. Ini pembiayaannya. Peserta itu akan mendapat transport uang saku harian, berarti kalau 2 hari ya mendapat 2 kali ya. Peserta dalam jarak perjalanan lebih dari 3 jam perjalanan diberikan bantuan penginapan. Besarannya adalah 300.000. Artinya bagi mereka yang memang jarak dari rumah ke tempat Lokakarya itu berkisar sekitar 3 jam perjalanan, maka sebaiknya menginap, cari penginapan yang kira-kira masuk dengan anggaran 300.000. Kemudian paket konsumsi 1 kali makan dan 2 kali snack per hari. Jadi insya Allah untuk 2 hari udah siap. Dan materi pameran, keperluan bahan pameran per CGP diberikan bantuan 150.000. Ini di luar spanduk dan backdrop serta foto booth. Jadi ini untuk keperluan katakanlah membuat X-banner tadi umpamanya. Membuat praktik baik masing-masing CGP dokumentasinya ataupun produknya. Ini diberikan bantuan 150.000. Namun bantuannya itu sifatnya rembes Bapak Ibu. Jadi kita nggak modal dulu nih. Baru setelah selesai pameran itu diberikan bantuan tersebut 150.000. Dan setiap undangan akan diberikan transport 150.000, snack dan tentunya makan siang. Itu untuk pembiayaan. Nah,
Untuk pendamping sudah seperti biasa, untuk panitia seperti biasa, dan untuk CGP juga 2 kali ya. Kemarin itu kita sudah minta ke panitia kebutuhannya seperti ini. Bapak Ibu, sampai di sini saya pikir sudah cukup gamblang apa yang saya paparkan. Namun demikian, Bapak Ibu sekalian, barangkali ada yang masih perlu kita diskusikan, mari kita diskusikan. Satu tambahan, bahwa saya minta setiap kelas pendamping CGP yang jaraknya jauh mendekati 3 jam perjalanan ke tempat lokakarya, mohon didata. Nah, kita upayakan untuk mendapat bantuan penginapan. Mudah-mudahan setiap kelas atau setiap kelas pendamping itu ada CGP yang bisa menginap sehingga bisa koordinasi pada malam harinya untuk persiapan lokakarya yang mungkin ada yang perlu dipersiapkan lebih lebih matang lagi. Nah, kalau pendamping diupayakan kita menginap. Dan sampai saat ini Bapak Ibu, informasi dari Pak Bonin bahwa keputusan Bupati untuk PPKM itu berakhir pada tanggal 1 atau 2, saya lupa ya. Jadi, sampai tanggal 30 bulan Juni. Sehingga tanggal 2 dan 3 itu diharapkan mudah-mudahan zona Kabupaten Bekasi sudah hijau. Namun demikian, jika ada edaran Bupati yang mengatakan atau menyatakan bahwa masih zona merah dan harus dilakukan PPKM, maka mungkin hal ini akan dikoordinasikan dengan P4TK, apakah diundur ataukah dengan moda daring. Namun demikian, kalau pameran sepertinya pilihan utamanya kalau tidak bisa dilakukan pada tanggal 2, 3, mungkin diundur. Tapi sampai saat ini kita tetap bersiap untuk tanggal 2 dan 3 Juli yang akan datang tersebut. Begitu Bapak Ibu rekan sekalian, saya berharap setiap koordinator kelas bisa mengkoordinir rekan-rekannya untuk membagi tugas seperti yang saya sampaikan tadi. Dari saya cukup sekian dulu, silahkan mari kita berdiskusi rekan-rekan sekalian. Silakan yang mau berpendapat, bertanya atau menegaskan atau apapun silakan. Saya stop share screen dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Jajang. Waalaikumsalam Pak Air, mangga. Ya, maaf Pak Jajang dan semua rekan CGP. Menanggapi paparan Pak Jajang tadi, itu kan ada waktu 20 menit untuk para tamu ya, berkeliling begitu. Ya. Dalam hal itu kan mungkin diperlukan pemandu Pak, pemandu untuk mengingatkan waktu dan memindahkan tamu kita ke kelas yang lain. Betul. Itu pemandunya itu udah diatur belum oleh panitia begitu, jangan sampai kelupaan. Ya. Terima Baik, kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak Her. Ini bagus mengingatkan sekali lagi semua petugas dari mulai pembawa acara, pemandu tamu, penjaga dari setiap spot itu kami persilahkan Bapak Ibu CGP untuk mengatur, berunding, mengatur. Jadi saya berharap ini dari rekan-rekan CGP. Nah, untuk mengatur hal itu. Di kelas kita kan kemarin sudah dibentuk koordinatornya ada Pak Imam ya. Kemudian di kelas Bu Wahyu dan Pak Wasik juga sudah dibentuk katanya. Kemudian di kelas Bu Rizka dan Pak Sugi juga sudah. Artinya Bapak Ibu setelah ini silahkan untuk merancang kira-kira petugas yang akan menjadi pembawa acara siapa ya. Yang akan menjadi penjaga spot yang warna merah itu siapa. Yang akan menjadi penjaga spot banner itu siapa gitu. Dan seterusnya Pak Aher demikian. Dan tentu termasuk yang pengatur tamu, mengarahkan tamu ke kelas-kelas berbagi gitu. Mangga silakan. Jumlahnya, orangnya, mangga silakan diatur. Yang penting sekarang adalah
apa yang saya paparkan tadi bisa tergambar oleh Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Sehingga Bapak Ibu tahu kebutuhannya nanti. Demikian Pak. Oke, Baik, Pak Jajang, terima kasih. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Pak Jajang, mohon izin bertanya, boleh? Boleh, Mohon mangga. izin Budian. Pak, kalau boleh share screen, minta izin untuk yang rundown acara. Oke, Ya, siap. yang hari Sabtu. Terima kasih. Ya, ini ya. Ya, baik Bapak, mohon maaf ini sepenangkapan saya, tadi saat Bapak menjelaskan bahwa di dalam kelas berbagi akan ada CGP perwakilan kelas untuk Betul. dipresentasikan selama 20 menit. Ya. Berarti tangkapan saya adalah, ini kan ada kelas berbaginya ada 1, 2, dan 3. Sedangkan kita Betul. kan ada 3 kelas paralel yang berjalan ya Pak ya, bersamaan ya. Betul. Nah, berarti sepenangkapan saya, satu perwakilan kelas itu akan berbicara 3 kali. Di 1, Betul. 2, 3 dengan audiens yang berbeda-beda. Ya. Nah, ini kalau boleh saya saran, masukan, bagaimana jika bergantian, jadi nggak hanya perwakilan kelas. Di kelas kita itu ada 3 kelompok, kelompok 5, 6, dan 7. Bagaimana jika setiap kelompok itu merundingkan yang terbaik di kelompoknya itu siapa, dialah yang presentasi di sesi 1. Lalu nanti audiensnya lain lagi masuk ke kelas yang berikutnya, kelompok 6 misal. Lalu berikutnya kelompok 7. Ini urutannya bisa diundi, mau 7 duluan, mau 6 duluan, mau 5. Maksud saya di sini adalah 1, supaya perwakilan kelasnya itu nggak capek. Itu kan ngomong berarti 20 kali 3, berarti 30 menit. Nah, itu saya Iya. takut habis itu dia COVID, Pak, ya, karena kebanyakan ngomong. Nah, Betul, terus, betul. dan saya berpikir adalah, kan kita ini kaya banget ya, setiap kelompok itu memiliki kekhasannya masing-masing, memiliki keunikan, dan saya yakin Bapak Ibu guru teman-teman saya itu juga berdarah-darah mengerjakan aksi nyatanya. Betul. Alangkah menafikannya jika hanya 1 per kelas gitu. Jadi mau 20 menit kelompok 6 misalkan mau duluan, nanti boleh diundi siapa duluan, biar merdekanya kelihatan gitu. Nanti kelompok 6 ini silahkan rundingan di bawah, misalnya Bu Lis, siapa yang mau ditampilkan, atau kelompok 7 siapa yang mau ditampilkan, kelompok 5 siapa yang mau ditampilkan. Jadi dia punya waktu untuk nafas. Takutnya nanti habis ini kan pertanyaan banyak lagi nih dari narasumber, dari audiens. Pertanyaannya mungkin itu juga gitu, dan wah saya mah nggak bisa bayangin Pak, 60 menit saya kalau ngajar aja 60 menit itu di depan murid loh, padahal apalagi di depan pejabat, pasti groginya luar biasa. Mungkin itu sih Pak, kalau boleh saya masukkan. Terima kasih Pak Jajang. Terima kasih Budian. Ini juga rekan-rekan sebenarnya sudah merupakan jalan tengah ya. Ini good idea Budian ya. Karena Pak Imam, Pak Darno yang waktu itu ikut berkoordinasi dengan P4TK TKPLB, jelas di situ bahwa yang presentasi adalah terbaik 1, 2, 3. Kami terus terang dilematis para pendamping. Karena semua CGP bagi kami terbaik gitu. Oleh karena itu memang kita atur sebagai perwakilan kelas. Namun demikian, idenya Budian umpamanya tampilkan aja semua Pak, semua kelompok. Wah, itu ide yang baik. Dan saya harapkan ide-ide seperti itu yang muncul. Jadi whatever katakanlah apa yang mereka sebut terbaik pertama, kedua, ketiga, bagi kami Bapak Ibu ya terbaik pertama semua gitu. Jadi boleh tampil semua. Makanya saya sepakat dengan hal itu. Mudah-mudahan kelas lain kan ada hanya 2 pendamping nih. Ya silakan atur aja, umpamanya siapkan 3 praktik baik yang akan ditampilkan sehingga bisa bergantian. Betul juga kita harus jaga kesehatan, jaga imun tubuh. Oh ya, saya mohon ada yang mencatat ya hasil ini kita, hasil diskusi kita nih sekarang. Siapa ya? Biasanya Buna nih. Buna udah hadir belum? Atau hadir siapa Pak, nih? Pak Assalamualaikum. Oh, Buna ya. Catat Buna. Waalaikumsalam Buna. Jadi
Saya pribadi sepakat kalau memang nanti di kelas berbagi, yang berbaginya gantian. Gantian dan itu mandiri Bapak Ibu yang mengatur siapa nih yang akan tampil 20 menit pertama, 20 menit kedua, 20 menit ketiga, dan seterusnya. Sip, kemudian ada lagi rekan-rekan yang lain, mangga silakan. Saya Pak. Enggak, saya stop dulu ya, saya Saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo. Ya, terima kasih Pak Jajang. Pak Imam ya. Silakan Pak. Ya. Pertama yang ingin saya tanyakan, ini kegiatan kita 2 hari ya, tetapi kan kita tidak menginap. Jadi kita pulang pergi. Ya. Pertanyaannya, kemarin waktu itu disampaikan bahwa setiap peserta, tamu undangan dan sebagainya, ya, kalau tamu undangan hanya hadir hari Sabtu ya, tapi kita peserta kan 2 hari. Nah, apakah kemudian kita wajib rapid tes itu 2 kali untuk Jumat dan juga untuk Sabtunya gitu, karena khawatir juga perjalanan pulang kan gitu ya. Nah, di hari Jumatnya, nah nanti Sabtunya kan kita tidak tahu tuh. Apakah kemudian diperlukan 2 kali swab atau 1 kali. Nah, kemudian ya ini kan terkait dengan penggantian itu ya untuk uang rapidnya itu. Betul. Kemudian yang kedua, tadi saya menanggapi yang tadi untuk yang penanggung jawab stand tadi ya, yang refleksi, yang galeri dan sebagainya itu kan nanti terbukti kita. Apakah itu kemudian kita akan bagi saja gitu ya. Jadi kelompok ini tanggung jawab ini, kelompok ini tanggung jawab ini. Jadi nanti lebih ini, meskipun nanti mungkin setiap kita dari CGP itu akan memberikan tulisan kita ya, memberikan masukan kita, ide kita, dan mungkin juga foto-foto kita. Nah itu berarti nanti ada satu kelompok yang penanggung jawab gitu ya. Apakah itu nanti per kelompok gitu ya, di kelompok misalnya kelompok 5 tanggung jawab stand ini, kelompok 6 yang galeri, atau dari masing-masing kelompok dimasukkan ke situ gitu, satu orang yang masuk ke ini sehingga nanti dia mewakili ya. Mungkin nanti kita akan bahas di situ. Ya. Itu barangkali Pak untuk sementara dari saya. Baik Pak Imam, terima kasih. Pertanyaan yang bagus sekali nih. Saya malah kemarin belum sempat bertanya nih, rapidnya 1 kali atau 2 kali gitu. Tapi sepengetahuan kami coba berupaya sebenarnya untuk membuat para CGP itu bisa menginap semua gitu. Namun demikian pagu anggarannya ya seperti yang Pak Imam, Pak Darno dengar sendiri waktu koordinasi, bahwa silakan kalau mau menginap, kami hanya memberi bantuan 300.000 bagi seorang CGP yang memerlukan perjalanan lebih dari 3 jam. Namun kemarin dengan Pak Bonin kita ada agak melunak sedikit, yang mendekati 3 jam lah, 2 jam setengah atau 2 jam lebih, ayo didata oleh kita perkuat sehingga bisa menginap. Nah kemudian kalau tidak salah rapid antigen itu berlaku 2 hari ya. Jadi kalau berlaku 2 hari, 3 hari sama hari H, berarti kalau yang antigen 24 jam Pak. Oh ini kan 24 jam. Ya. Kalau begitu 24 jam kan antigen. Antigen hanya 24 jam ya. Baik, kalau begitu berarti kita coba komunikasikan nanti ke P4TK karena 2 hari yang pulang pergi apakah harus rapid 2 kali, terus bagaimana dengan penggantiannya. Untuk ya, pertanyaan Pak Imam yang pertama mungkin ditunda dulu Pak Imam jawabannya ya. Artinya kalau untuk biaya rapid harus 2 kali gitu ya, dengan uang menginap dan sebagainya sebenarnya juga sudah sama aja ya. Pas kita nginap tapi rapidnya kali. Iya. Baik Pak Imam. Ya, nanti akan kita koordinasikan. Saya belum berani memutuskan kalau itu karena hubungannya dengan anggaran ya. Kalau mengenai itu, kalau mengenai teknis mungkin bisa kita putuskan bersama. Terus yang kedua, betul Pak Imam, bahwa tadi petugas-petugas
petugas tadi kita identifikasi. Butuh petugas apa saja nih, umpamanya penyambut tamu perlu berapa, kemudian pembawa acara perlu berapa. Mungkin pembawa acara pun kalau dalam pemikiran saya mungkin tidak satu orang ya Pak Imam ya, biar bisa berkolaborasi saling apa istilahnya saling memberi umpan sehingga bisa hidup gitu itu acara. Nah, kemudian hal itu diidentifikasi oleh Bapak Ibu sekalian, makanya kan kita sudah membentuk koordinator-koordinator nih, silahkan polanya apakah mau perwakilan setiap kelas ada di setiap spot atau gabunglah 33 CGP itu dibagi aja, yang penanggung jawab untuk di sini siapa, penanggung jawab untuk di sini siapa. Seperti kemarin yang saya lihat di dalam diskusi kan sudah ada penanggung jawab pembuatan banner siapa, penanggung jawab dokumentasi siapa, penanggung jawab untuk yang lainnya siapa gitu. Nah, itu semua silakan secara mandiri CGP setelah koordinasi ini, mangga silahkan lakukan koordinasi antar CGP, antar kelompok kelas CGP sehingga persiapan untuk loka 7 bisa lebih baik. Untuk mempertajamnya kita bisa lakukan pada saat pendampingan. Nah, Buna kan sekarang sedang pendampingan. Insya Allah saya juga mulai dalam beberapa hari ke depan pendampingan. Kemudian Bu Lis, Bu Wahyu, mungkin minggu depan pendampingan, dan semuanya pendamping akan pendampingan pada hari-hari ke depan. Nah, di situ jadikan untuk mempertajam persiapan kita dalam lokakarya. Jadi petugasnya Pak Imam, silakan analisis kebutuhannya, silakan tentukan secara mandiri oleh para CGP secara bermusyawarah gitu Pak Imam ya. Yang pertanyaan pertama tadi kita tunda Pak untuk ditanyakan. Terima kasih. Ya, mohon izin Pak Jajang. Siap, Pak. Silakan Pak Sundarno ya. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jajang dan para pendamping yang saya hormati, rekan-rekan CGP yang berbahagia. Ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya ingin meyakinkan diri saya bahwa saya ini termasuk orang yang selalu optimis, ya. Sehingga apapun yang terkait dengan kegiatan penggerak ini, tentu kita harus mendukung. Nah, termasuk kegiatan yang akan kita laksanakan ini. Cuman memang yang ingin saya sampaikan di sini adalah mengacu kepada keadaan sekarang ini, ya, kayaknya itu nanti akan tidak seoptimal seperti yang dibayangkan tadi. Yang ingin saya tegaskan adalah ada baiknya nanti dari panitia juga menyertakan surat rekomendasi izin dari gugus COVID, Pak. Ya. Karena apa? Karena setahu saya beberapa waktu yang lalu itu ada acara kepala sekolah. Ya, acara kepala sekolah itu pun sebenarnya resmi karena itu pembinaan. Nah, itu pun didatangi oleh petugas gitu. Nah, jadi nanti kan agak lucu juga ketika kita ini adalah para guru penggerak, tapi justru katakanlah disergap oleh gugus COVID gitu. Nah, makanya ini saya kira perlu sekali Pak Jajang mengingatkan kepada panitia untuk meminta rekom bahwa penyelenggaraan kita ini mendapat izin dari mereka, itu yang pertama. Yang kedua mengenai kapasitas. Setahu saya kalau misalnya PKPM itu, ya, saya bukan berarti pesimis, tapi ya PKPM itu kan bisa jadi sampai 25% dari kapasitas gedung. Nah, kalau PPKM misalnya kali Pak Darno, PPKM apa PKPM? Ya, pokoknya apa itu namanya yang namanya? PPKM. PPKM kali Pak. PPKM deh ya, PPKM ya. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, PPKM. Iya, ya. Berarti PKM ya. Nah, itu setahu saya itu bahkan sampai 25%, Pak. Tadi kalau saya lihat sampai 100 lebih peserta dan undangan, saya kira itu juga harus dipertimbangkan itu. Karena
patut kita persiapkan nanti itu pasti diperpanjang gitu ya. Mudah-mudahan tidak. Jadi itu Pak, itu yang ingin saya sampaikan di sini. Yang saya garis bawahi adalah kita harus berkoordinasi dengan gugus Covid tingkat kabupaten. Karena kalau tidak, itu nanti kita kan sudah ada tuh Pak contohnya kegiatan wisuda anak-anak SMA yang dibubarkan. Begitu mereka gugus Covid itu masuk, dia berhak untuk membubarkan. Ini Pak. Nah, saya kira seperti itu Pak usulan tanggapan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Darno, benar sekali, dan itu tentunya panitia yang akan bertanggung jawab untuk meminta izin kepada gugus Covid. Bahkan kalau tidak salah, panitia akan berupaya menghadirkan personel gugus Covid Kabupaten Bekasi untuk penyelenggaraan Lokakarya ke-7 ini. Dan ini kan seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa jika PPKM tidak diperpanjang, maka Lokakarya jadi di tanggal itu. Namun jika PPKM-nya diperpanjang, maka Lokakarya pun kemungkinan mundur gitu Pak. Jadi insya Allah panitia pun sudah memperhitungkan itu. Bahkan kemarin itu kalau tidak salah Pak Bonin, Pak Rangga akan berkoordinasi dengan gugus COVID-19 di Kabupaten Bekasi. Mudah-mudahan malah bisa dihadirkan mereka di tempat kegiatan tersebut. Oh ya, di chat tadi ada yang bertanya, tempatnya di mana? Sementara ini panitia masih merencanakan di Holiday Inn karena kondisi ruangan yang konon katanya yang paling memungkinkan di antara hotel-hotel yang sudah disurvei adalah di situ. Kalau Bapak Ibu ada masukan, ide, usulan untuk tempat Lokakarya, mangga sampaikan kepada kami untuk diteruskan pada panitia. Jadi begitu Pak Sudarno, benar sekali kita harus berhati-hati. Kita pun kalau masih PPKM mungkin mengajukan pengunduran aja waktunya supaya tidak dipaksakan di tanggal Satu lagi Pak, mungkin bisa direkomendasikan. Kalau saya lihat dari peta wilayah Kabupaten Bekasi Pak, saat ini kan semuanya merah kecuali Muara Gembong dan mana gitu, saya lupa, ada dua tempat. Yang kuning itu Muara Gembong dan mana Pak Imam? Bojong Mangu. Nah, katakanlah itulah ya. Sebenarnya Tambelang ya. Sebenarnya di Bojong Mangu atau di Muara Gembong itu ada tempat-tempat yang sifatnya outdoor yang itu malah insya Allah kita akan selamat Pak. Itu mungkin jadi pertimbangan aja Pak. Jadi pertimbangan aja. Dan kalau misalnya bisa di Bojong Mangu, misalnya di bumi perkemahan yang dekat Pak Imam itu, saya kira kita semua bisa mendapatkan insentif yang 300.000 itu. Karena memang itu sudah pasti lebih dari 3 jam kalau mau jalan ke sana dengan pelan-pelan gitu Pak. Iya. Nah, insya Allah kita bisa lebih safety gitu Pak. Bisa lebih safety kalau kita outdoor, kemudian di tempat yang zona tidak merah gitu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Darno atas masukannya. Nanti biar jelas usulan tempatnya di WA-kan saja ya. Akan saya teruskan ke panitia kabupaten nanti untuk dipertimbangkan. Barangkali begitu ya. Tapi kejauhan Pak. Maaf. Kenapa? Kejauhan, kalau saya kejauhan Pak. Saya dari Jakarta soalnya. Ya, nanti kita coba lihat Pak situasinya. Ya mungkin Pak Hair kalau ke sana berapa jam nih? 4 jam nyampe nggak Pak? Ya mungkin, jadi belum pernah Pak. Cuman ya kalau satu jauh sekali, yang kedua kalau outdoor, kalau hujan gimana gitu. Justru yang jauh kan dapat nginep Pak. Nginepnya di mana? Bojong Mangu kan ada hotel. Di kemah Pak. Gak apa-apa Pak. Nanti kita coba pertimbangkan. Yang jelas faktor utama betul keselamatan kita. Nanti saya siapin tenda Pak Her. Ya Pak Endi. Ya nggak apa-apa. Semua ide kita coba tampung, kita coba usulkan untuk keselamatan dan kesehatan kebaikan kita semua. Terima kasih Pak Sudarno, terima kasih Pak Hair. Masih ada yang lain, mangga silakan. Tidak ada. Baik.
Jadi Bapak Ibu rekan-rekan CGP, simpulannya Bapak Ibu tadi sudah mendapat gambaran kira-kira jika lokakarya dilaksanakan di hotel ya, hotel yang sementara ini oleh panitia direkomendasikan adalah Holiday Inn. Kemarin saya sempat dengar mau rencana di hotel apa, saya lupa, Buna, Bu Lis, Wahyu, hotel apa kemarin Pak Bonin bilang, tapi ternyata kelas-kelasnya terlalu kecil katanya. Untuk plenonya lumayan besar, tapi kelas-kelasnya terlalu kecil, sehingga pilihan jatuh ke Holiday Inn lagi. Namun demikian, usulan tadi seperti yang Pak Darno sampaikan, umpamanya di outdoor dengan pertimbangan zona di sana bukan zona merah, kemudian di outdoor itu adalah rekomendasi untuk kegiatan selama pandemi COVID ini. Nanti kita coba sampaikan, Pak. Jadi ada dua hal nanti yang akan saya sampaikan, yaitu usulan tempat, kedua adalah tentang rapid test tadi yang diusulkan Pak Imam. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah ada jawaban, Pak ya. Nah, setelah ini Bapak Ibu CGP silakan mengatur, berkoordinasi antar CGP, umpamanya menyelenggarakan pertemuan Zoom seperti sekarang, membagi tugas jauh-jauh hari, mangga silahkan. Jadi malam ini kami para pendamping adalah memberikan gambaran nanti apa yang akan dilaksanakan, kemudian Bapak Ibu secara teknis silakan mengidentifikasi, menganalisis kebutuhannya apa, petugas apa, kalau bikin banner mau seperti apa, kalau bikin tayangan seperti apa, durasinya berapa menit katakanlah per orang, umpamanya per orang 1 menit kan 33 orang aja udah 33 menit ya. Video setengah menit aja kayaknya cukup ya untuk menyampaikan praktik baik umpamanya, karena ada galeri foto juga, ada juga produknya nanti, jadi bisa dipilih yang menarik, mana yang terpenting yang menarik kepada tamu lokakarya tadi. Mungkin begitu Bapak Ibu sekalian. Satu lagi Pak. Ya. Pak Jajang. Ya Pak Imam. Ini mungkin tadi menindaklanjuti pertanyaan Pak Darno tadi, kan tadi dari Pak Jajang ada 2 alternatif, ditunda atau bisa daring gitu ya. Ya. Kita perlu menyiapkan alternatif skenario-nya daring itu seperti apa kalau memang nggak mungkin juga diundur dan memang harus daring pada tanggal tersebut gitu. Ya. Ya Pak, terima kasih. Pak Imam, untuk saat ini alternatif daring ini belum ada persiapannya terus terang. Kami belum mendapatkan arahan untuk mempersiapkan ketika pameran itu daring gitu ya. Namun demikian mungkin kita para CGP dan pendamping nanti bisa berkoordinasi, para CGP yang punya ide, seandainya pameran itu dalam bentuk daring, bagaimana nih aplikasi apa yang bisa digunakan sehingga bisa menampilkan katakanlah pameran panen karya ini dengan baik dapat ternikmati oleh para pengunjung pameran. Sejauh ini yang kemarin sudah didiskusikan adalah kemungkinannya jika PPKM dipanjang, maka lokakarya akan diundur gitu dulu. Nah untuk luring, untuk daring itu kemarin belum ada pembahasan teknis dan montasenya belum ada gitu Pak Imam. Terima kasih Pak Imam, nanti kita sambil berdiskusi ya. Kira-kira kalau daring seperti apa. Terima kasih Pak Imam. Pak Nanang tadi kayaknya sempat ada ini muncul, ada yang mau disampaikan Pak Nanang? Pencet. Tidak ada? Atau ada Pak Nanang? Halo? Baik, Bapak Ibu sekalian, saya rasa cukup ya, Bapak Ibu sudah cukup bisa memahami dan Mohon maaf Pak Jajang, tadi kepencet Pak Jajang. Dilanjut aja Pak Jajang, dilanjut aja. Oke. Baik, jadi Bapak Ibu, bila Bapak Ibu sudah mendapatkan gambaran
kira-kira lokakarya ke-7 seperti apa. Mudah-mudahan berjalan sesuai dengan rencana. Nah, untuk itu silahkan setelah pertemuan ini Bapak Ibu berinisiatif menggagas sendiri untuk pertemuan para CGP membagi tugas dan merencanakan teknis. Mungkin seperti itu Bapak Ibu ya. Bu Lis, Buna, Bu Wahyu, ada tambahan silahkan. Untuk yang komunitas selain guru yang mau diundang, mau ditawarin ke CGP nggak Pak? Enggak, tadi udah kita tawarkan. Oh, Para CGP boleh mengusulkan komunitas selain komunitas pendidikan. diusulkannya lewat Usulannya lewat koordinator. kita. Lewat koordinator ke pendamping. Nanti pendamping yang akan menyampaikan ke P4TK. Umpama ada yang praktik baiknya berhubungan dengan KLH seperti saya bilang tadi. Kita upayakan mengundang kelompok pecinta lingkungan hidup umpamanya. Nah, pecinta lingkungan hidupnya kelompoknya apa namanya? Nanti biar kita undang dengan surat resmi dari P4TK. Atau kalau mau menghadirkan dari KLH sekalian juga mangga silakan. Ide masukannya dari Bapak Ibu sekalian untuk calon tamu undangan yang sifatnya tadi bisa bottom up, bisa usulan dari kita. Begitu ya, Bu Wahyu ya. Ya. Pak, itu satu lagi saya jadi kepikiran yang tadi denahnya kan di situ ada X-banner, terus belakangnya X-banner kan buat nampilin produk-produk CGP gitu ya Pak ya? Ya. Ya, itu nanti berarti CGP-nya bikinnya rangkap dua Pak. Kan satu nanti kan buat di kelas, terus yang satu buat di belakang X-banner itu. Ya, atau gimana? Itu direncanakan dengan baik nanti oleh Pak CGP, karena rencana awal itu yang kelas berbagi itu adalah hanya perwakilan. Nah, makanya untuk seluruhnya itu di area yang hijau tadi di belakang. Namun demikian tadi ada ide bahwa perwakilan tiap kelas kan umpama nih, perwakilan tiap kelas menyampaikan berarti 3 orang. Sementara CGP itu dari satu kelas minimal 9 orang kan ya Bu Wahyu ya? Iya. Nah, jadi berarti kan dikurangi 3 masih ada 6 orang tuh. Yang karya 6 orang itulah yang ada di spot warna hijau. Di kelas A umpamanya 6 orang, yang di situ 3 orang yang di kelas berbagi. Kelas B juga demikian. Kelas C ada 15 orang. Berarti mungkin 3 orang yang di kelas berbagi, sisanya 12 orang aksi nyatanya dipajang di spot warna hijau tadi. Jadi tidak 2 kali. Begitu Baik, ya Pak. Bu ya? Iya. Oke. Pak, ada usulan sedikit Pak, mohon maaf. Mangga Pak Her. Ada ketidakjelasan. Mohon maaf ini bila tidak ini ya satu pikiran. Jadi menanggapi tadi X-banner tadi, dikirain kalau saya itu X-banner yang dimaksud pada waktu kita lokakarya 6 itu, dikirain itu X-banner untuk background foto booth gitu yang dimaksud. Oh, jadi ini lain lagi Pak ya? X-banner profil CGP ya? Pak. Oh, begitu. Ya. Kalau untuk foto booth nanti kalau Bapak Ibu ada yang memiliki ide desain untuk foto booth-nya, kami sangat bersenang hati, maka sampaikan kepada pendamping ya. Sementara di pendamping kami sepakat Pak Watsik nanti akan bertanggung jawab untuk mengkoordinir desain foto booth, dan itu diusulkan kepada panitia yang mengadakannya. Nah, kalau dari CGP banyak Pak Hair punya inisiatif, kayaknya foto booth-nya bagusnya seperti ini nih desainnya, boleh disampaikan Pak, biar kami sampaikan ke panitia nanti. Begitu Pak Her. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Ya. Bagaimana, ada masukan Bu Lis, Bunda, ada tambahan? Mohon izin Pak Jajang. Silakan Pak Farid. Ya, mohon maaf siapa tahu tadi saya nyimak ya Pak ya, barangkali ketinggalan. Jadi di sana jadi sampah, di sini jadi sampah. Bocor.
Coba Jadi lihat Pak aja Jajang tuh. tadi kan disampaikan bahwa halo Pak Jajang. Ya, ya, ayo. Saya menyimak. Iya. Ya tadi kan untuk yang diisi biasanya pakai post-it itu jadi digital saja tadi Pak ya. Ya, betul. Nah, jadi itu apakah kita disediakan LED atau sejenis screen monitor seperti itu atau bagaimana Pak? Terus Ya. apa satu kalau seandainya disediakan itu satu itu untuk semua CGP atau bagaimana Pak? Mohon Ya. penjelasan. Oke, baik. Terima kasih Pak Farid. Jadi kita meminta dua alternatif Pak Farid. Pertama, izin share screen lagi ya rekan-rekan ya. Pertama, skenario pertama kalau di hotel sepertinya mungkin infokus Pak ya. Kita minta infokus, berarti infokus itu ada yang ke depan nih. Bapak Ibu terlihat kan ya, ada yang ke depan untuk pembukaan, ada yang ke samping nih, 2, sini 2, ke sini 2. Nah, jadi berarti 4, 5 infokus di satu ruang ini. Namun demikian, jika memungkinkan dan kesulitan untuk menempatkan infokus, kalau layar saya pikir mungkin tinggal menempel di dinding ya, gantungan di dinding, mungkin infokusnya yang kalau kita bayangkan di tengah ruangan yang luas, infokusnya seperti apa, apakah harus digantung mendadak atau bagaimana. Nah, ketika itu kesulitan, maka kita ganti permintaannya dengan LCD atau LED ini yang cukup besar. Jadi alternatifnya ada 2, tapi medianya tetap sama digital Pak Farid. Jadi persiapan kita adalah persiapan materinya aja, materi sharing programnya, galeri fotonya, kemudian evaluasi program dari setiap CGP. Bentuknya nanti umpama ditampilkan di LCD atau LED ya nggak masalah gitu ya, kita siap. Ditampilkan dalam bentuk infokus gitu ya ke layar juga tidak masalah. Jadi intinya persiapkan saja dalam bentuk digital. Mungkin yang perlu ekstra diperhitungkan adalah durasi setiap CGP untuk menyampaikan sharing program. Kemudian evaluasi dampak positif, ide program, dan galeri foto itu andai setiap CGP setengah menit saja, CGP kan 33 semuanya. Berarti berkisar sekitar 15-16 setengah menit. 16 setengah menit ini di satu stand sini, di satu spot. Seandainya satu CGP ditampilkan sharing programnya setengah menit, 30 detik. Nah, ini akan berdampak nanti ke persiapan kita. Rekan-rekan CGP silakan berikan atau buat video sharing program maksimal 30 detik kan begitu mungkin ya Pak Farid ya dan rekan-rekan. Sehingga nanti digabung setiap CGP 30 detik atau setengah menit, 33 CGP berarti 16 setengah menit. Bayangkan setiap spot ini sama, 16 setengah menit, 16 setengah menit, di sini 16 setengah menit, di sini 16 setengah menit. Sedangkan di spot hijau dan ungu ini tentatif tergantung daya tarik yang ditampilkan. Mungkin kalau menarik para pengunjung akan berlama-lama ini di spot yang hijau ataupun di banner yang 33 profil CGP tadi. Begitu mungkin Pak Farid, mudah-mudahan bisa memberi penjelasan. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, sip. Bagaimana? Masih ada teman-teman yang lain? Sudah cukup ya? Pak Jajang di kolom chat ada pertanyaan. Apa tuh? Di kolom chat ada pertanyaan. Mohon petunjuk pada bagian warna biru yaitu ide program apa yang disampaikan, apakah per CGP. Di warna biru, ide program. Kita lihat warna biru. Izin share screen lagi. Baik, Bapak Ibu, contoh ilustrasi materi pameran ide program. Ide program itu
bisa berupa ide program CGP, berarti tiap CGP. Pertanyaan tadi apa ya? Pertanyaannya adalah ide programnya apa yang disampaikan, apa per CGP. Per CGP menyampaikan ide programnya, kemudian program yang disampaikannya apa? Ya program yang Bapak Ibu gagas atau Bapak Ibu sudah laksanakan. Contoh kemarin saya lupa tuh di mana Bu Bulis yang Pak Imam itu? Apa namanya programnya tuh? Ciduk Moge. Apa? Ciduk Moge. Ciduk Moge. Oh, ya. Jadi ide programnya Ciduk Moge. Nah, itu diberikan penjelasan kira-kira 30 detik untuk bisa menjelaskan Ciduk Moge dengan efektif. Jadi per CGP. Kalau di spot warna biru tadi ya Bapak Ibu. Berarti nggak ada meja buat CGP ya. Ini di ruang pameran maksudnya ya Bu ya. Bu Nur Hikmah. Iya, tidak ada meja untuk CGP kecuali mungkin kalau dibutuhkan di spot yang warna hijau tadi kalau ada media, alat atau apapun yang perlu disimpan di situ. Mungkin kita bisa minta menyediakan meja di situ. Ada lagi yang di chat yang bertanya share PPT-nya? Ya, akan di-share PPT-nya. Konsep daring yaitu CGP membuat semacam studio mini. Terus masing-masing live di situ. Studio mini live di situ. Pakai apa nih Pak Darno? Pakai YouTube? Live streaming atau apa? Boleh nanti untuk daring. Saya rasa cukup Bapak Ibu ya, atau ada lagi yang belum terbahas oleh kita? Saya kira cukup, Pak. Cukup, baik. Terima kasih Pak Darno, terima kasih rekan-rekan yang lain, terima kasih para pendamping yang sudah hadir. Bapak Ibu, ketika di dalam musyawarah besok para CGP mengalami kendala, jangan sungkan-sungkan untuk berkoordinasi dengan kami para pendamping. Karena seyogyanya keberhasilan Bapak Ibu juga merupakan keberhasilan kami juga. Oleh karena itu kami tidak akan tidak akan susah untuk kita dikoordinasikan, apalagi hal ini secara teknis umpamanya. Saya rasa demikian Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Yes. Mau menambahkan Pak Jajang? Ya, silakan Buna. Ini terkait apa namanya tuh yang 4 warna ya, kan itu secara digital, bentuknya TV. Ya. Sharing program, galeri foto, evaluasi program, sama ide program ya Pak ya. Oke. Nah, mungkin nanti apa ya, ditukar Pak. Yang untuk ide program ditukar sama dampak positif program. Karena nanti di sesinya ide program itu, ketika CGP memberikan ide program, itu memuat ide program dan bantuan yang diperlukan. Jadi nanti tamu yang berkeliling itu akan seperti menempelkan bantuan apa yang akan diberikan gitu Pak. Jadi maksudnya diapain? Jadi untuk yang berbentuk LCD ya, yang dimasukkan ke LCD-nya, yang ide program nggak termasuk Pak. Ide program itu berganti menjadi yang banner itu, yang di belakang. Kan yang di belakang itu dampak positif program ya Pak ya. Nah itu digital. Nah yang ide programnya tidak digital gitu Pak. Boleh, bisa aja nanti secara teknis hal itu bisa dilakukan ya, di suite boleh lah, nggak apa-apa. Sip, Buna. Ya. Oke, ya, itu ada aja, lagi Pak. tambahannya? Itu aja Pak, Terima kasih, makasih. Buna. Jangan lupa di resume ya Buna. Insya Allah. Oke. Cukup Bapak Ibu sekalian ya, terima kasih atas waktunya. Sekali lagi, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi